berjalan lancar walaupun cuaca sedang kurang bersahabat ya. Oke, saya akan melanjutkan dulu di pembahasan yang kemarin ya, yang masih di nomor berapa kemarin terakhir sampai ke nomor 20 ini ya 26 ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 27. Nanti apabila suara saya hilang atau mulai putus-putus bisa langsung diingatkan karena ini memang koneksi kurang begitu stabil. Langsung saja, perhatikan contoh kasus berbagai penerapan nilai, norma, moral, hukum, dan aturan yang berkaitan di bawah ini. Taatilah peraturan. Nah, berarti di sini adalah aturan ya. Pasal-pasal berarti di sini hukum. Kalau ketaatan itu adalah nilai, nilai ketaatan. Huruf P dicoret itu juga hukum. Melanggar aturan adalah perbuatan yang buruk, ini masuk dalam moral. Karena moralnya di sini moral yang tidak baik. Nah, maka berdasarkan contoh kasus di atas yang termasuk dalam contoh penerapan moral adalah yang E. Ya, tadi yang A sudah ya, peraturan ini sebuah aturan. Kalau yang B ini hukum, kalau yang C ini nilai, nilai ketaatan. Kalau yang D di sini adalah hukum, dan kalau yang E adalah moral. Saya lanjutkan di soal nomor 28. Berikut ini adalah sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Yang ditanyakan adalah pelanggaran HAM berat. Nah, kemarin pelanggaran HAM berat itu diadili di Pengadilan Hak Asasi Manusia. Apa saja pelanggaran HAM berat itu? Kejahatan berat dan kejahatan genosida. Intinya pelanggaran berat itu adalah yang memusnahkan nyawa, ya. Yang cara mudahnya adalah adanya peristiwa pembunuhan pada pelanggaran tersebut. Maka di sini kita cek. Nah, ini peristiwa Trisakti ini ada ya, mahasiswa yang terbunuh, kemudian ini pembunuhan aktivis, pembunuhan ini. Nah, ini maka masuk dalam pelanggaran HAM berat. Sehingga pelanggaran HAM beratnya ada pada nomor 3, 4, dan juga 6. Ya, 3, 4, dan 6. Di sini ada pada opsi apa ya? Sebentar. Oh ya, ada pada opsi E ya, 3, 4, dan 6 sudah benar ya. Jadi HAM berat itu kalau ingin mengingatnya ada orang yang terbunuh, itu namanya HAM berat. 29, bacalah puisi berikut dengan seksama. Puisinya judulnya Kerendahan Hati. Pertanyaannya makna yang sesuai dengan puisi berikut. Nah, berarti harus kita baca ya secara sekilas. Kalau engkau tak mau menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul di pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi, rendahnya nilai dirimu, jadilah saja dirimu, sebaik-baiknya dirimu sendiri. Nah, berarti di sini maknanya kita harus menjadi diri sendiri dan kita harus bermanfaat bagi orang lain ya. Kenapa? Karena di sini tadi sudah ada kalau menjadi beringin, nah itu ada manfaatnya. Belukar juga jadilah belukar yang ada manfaatnya. Berarti yang mana nih? Kalau yang A rendah hati bukan ya, meski bukan dalam cakupan besar. Nah ini ya, ini kita tuh dapat bermanfaat bagi orang lain. Tidak harus kita tuh menjadi pemimpin baru kita menjadi orang yang bermanfaat ya. Tetapi kapanpun kita bisa bermanfaat menjadi orang lain ya. Berarti di sini yang tepat yang B, sama-sama bermanfaat. Kenapa yang dipilih yang B? Karena di sini ada ini, bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Nah, berarti di situ menekankan pada
Kita tuh enggak harus jadi orang yang muluk-muluk banget, tetapi selalulah bermanfaat bagi orang lain. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nomor 30, perhatikan gambar mekanisme pernafasan berikut. Berdasarkan gambar di atas, ekspirasi pernafasan perut menyebabkan, nah di sini tentang inspirasi dan ekspirasi ya. Kalau di sini malah sudah ada gambarnya. Kalau udara masuk di sini diafragmanya menarik ke bawah ya, sehingga lurus. Sedangkan kalau ekspirasi itu diafragmanya justru akan mengendur. Maka sudah pasti jawabannya adalah yang menyebabkan diafragma melengkung. Yaitu yang B. Nah, mumpung ini masuk ke inspirasi-ekspirasi, saya ingin membuka materi dulu tentang inspirasi dan ekspirasi sebentar ya. Saya izin share screen karena keluar 2 nomor kemarin untuk inspirasi dan ekspirasi. Saya buka dulu di materi saya, semoga masih ada. Sebentar ya. Materi ajar PPG, sebentar. Di PPG, file PPG komplit, analisis ban. Materi ajar itu masuknya kemana ya? Oh ini materi ajar final ya. Oke, saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu, karena untuk pernapasan ini keluar, jadi saya pengen panjenengan nanti paham alur dari inspirasi dan juga ekspirasi, baik pernapasan dada maupun pernapasan perut. Sebentar, saya. Ini kebetulan bahan ajar saya dulu ketika PPG. Ya, ini tentang organ pernapasan. Nah, ini tentang hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga paru-paru atau pulmo. Nah, sekarang saya mau bahas mekanismenya. Ya, nah ini lebih jelas. Yang pertama pernapasan perut, ya. Pernapasan perut itu menggunakan otot diafragma. Jadi dalam pernapasan itu ada 2 jenis otot yang digunakan. Ada otot dada, ada otot diafragma. Kalau otot diafragma itu pernapasannya namanya pernapasan perut. Nah, sekarang pahami fase inspirasinya karena ini nanti keluar ya di soal. Yang pertama fase inspirasi. Inspirasi di sini berarti udaranya masuk ya. Pada fase inspirasi dimulai dari otot diafragmanya kontraksi. Nah, kalau kontraksi itu berarti di sini ototnya menjadi datar, otot diafragmanya. Nah, sebentar nih gambarnya juga ada. Inspirasi, kontraksi, diafragmanya mendatar. Ya, ini ya. Jadi silahkan ditulis urut-urutannya karena nanti keluar di soal. Jadi ketika inspirasi itu dimulai dari otot diafragma yang kontraksi, ini membuat diafragmanya mendatar ke sini ya, jadi ke bawah nanti diafragmanya jadi datar. Nah, karena diafragma mendatar, maka rongga dada otomatis membesar. Ya kan? Karena ini kan ke bawah. Ke bawah kan berarti longgar kan. Loh, ini kan jadi begini nanti. Nah, begini di sini. Maka rongga dadanya akan membesar. Sebentar ya, biar adzan dulu nggih.
Baiklah, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Untuk fase inspirasi pada pernapasan perut itu dimulai dari otot diafragma yang melakukan kontraksi. Karena otot diafragma kontraksi, maka diafragmanya itu menjadi datar. Ya, setelah diafragma mendatar, otomatis rongga dada membesar. Kalau ruangan rongga dada itu membesar, maka udaranya di sini akan tekanannya kecil ya. Jadi tekanan itu kalau semakin kecil ruangan, tekanannya akan besar. Sama kayak ketika kita sedang berada di dalam ruangan, terus ruangannya sempit. Nah, maka kita akan saling menekan, ya kan? Beda ketika kita berada di ruangan yang ruangannya besar, maka tekanannya akan kecil, ya. Nah, karena rongga dada membesar itu tadi, maka tekanan pada rongga dadanya akan mengecil. Karena tekanan di dalam lebih kecil daripada di luar itu maksudnya di udara luar, maka udara akan masuk membawa oksigen. Sehingga ini ringkasan dari inspirasi pernapasan perut. Sekarang ekspirasinya. Ekspirasi dimulai dari otot diafragma melakukan relaksasi. Karena otot diafragma melakukan relaksasi, maka mengakibatkan otot perutnya jadi kontraksi di sini. Ya kan? Kenapa kontraksi? Kan karena tertekan oleh diafragma ini kan, kedesuk nek basa Jawane nggih. Tertekan oleh diafragma yang relaksasi tadi, maka otot perutnya akan kontraksi sehingga diafragmanya melengkung. Nah, jadi kalau dia relaksasi itu dia malah melengkung. Kalau tadi kontraksi dia mendatar, kalau relaksasi itu justru malah melengkung. Nah, karena diafragma yang melengkung ini, maka rongga dadanya kan tertekan. Kalau tertekan maka dia akan mengecil. Karena rongga dadanya di sini mengecil, maka tekanannya akan menjadi besar. Kayak bayangkan saja kita dimasukkan dalam ruangan yang kecil, maka kita akan saling menekan satu sama lain. Nalarnya seperti itu ya. Jadi rongga dadanya mengecil, tekanannya besar. Karena tekanan di dalam lebih besar daripada di luar, maka udara akan keluar. Nah, ini harus paham benar karena nanti pasti keluar di soal dengan redaksional yang entah seperti apa, kita harus benar-benar memahami. Jadi tadi saya ulangi lagi, untuk ekspirasi dimulai dari otot diafragmanya relaksasi. Otot diafragma relaksasi, kemudian karena relaksasi ini maka otot perutnya jadi kontraksi. Kontraksi itu kenceng ya. Nah, karena otot diafragma relaksasi dan otot perut kontraksi, maka diafragma akan melengkung. Melengkungnya diafragma ini menyebabkan rongga dada mengecil volumenya. Ya, volume rongga dada mengecil. Karena rongga dada yang mengecil volumenya, otomatis tekanan dalam rongga dada membesar. Nah, karena tekanan di dalam lebih besar daripada di luar, maka udara keluar. Udara kayak CO2.
Oke, silahkan ada yang mau ditanyakan tidak tentang inspirasi dan ekspirasi pernapasan perut? Maaf Bintan, ini mungkin untuk apa ya, niteni atau trik untuk soal yang pernah. Iya, soal yang apa, Bu? Ya, soal ekspirasi dan inspirasi ini loh. Ini kan ya agak membingungkan ya. Ini triknya bagaimana ya Bintan ya, agar kita nggak keliru. Kalau Mungkin di soal, membedakan sama pernapasan dada itu loh Mbak mungkin. oh iya. Kadang tuh kebalik. Iya, iya. Emang agak riwah ya untuk soal yang ini ya. Kalau inspirasi sama ekspirasi itu pasti sudah berbeda. Dari gambarnya saja mesti berbeda. Inspirasi itu cirinya dadanya besar volumenya. Itu inspirasi. Makanya saya analogikan, jenengan bayangkan di ruangan yang besar. Gimana? Longgar nggak kira-kira? Kan longgar kan? Nah, ini di ruangan yang besar. Maka kalau kita berada di ruangan yang besar, tekanan kita untuk menekan satu sama lain itu menjadi kecil. Ya, tekanannya pasti menjadi kecil. Kalau tekanannya di sini kecil, tekanan itu dari yang besar ke yang kecil. Udara itu bergerak dari yang bertekanan besar ke bertekanan kecil. Karena ini tekanannya kecil, maka udaranya akan masuk. Ya, baik itu pernapasan perut maupun pernapasan dada pasti dicirikan dari ini volume rongga dada yang membesar itu kalau inspirasi. Kalau ekspirasi dicirikan dari volume rongga dada yang jauh lebih kecil. Kenapa kalau rongga dadanya kecil? Mesti ini tekanannya besar di dalam rongga dada ini. Ya, karena tekanannya di sini besar, maka harus keluar. Karena dari tekanan besar ke tekanan kecil. Itu keywordnya untuk pernapasan itu seperti itu. Membedakan inspirasi sama ekspirasi. Nah, sekarang kita lanjut ke yang pernapasan dada. Tadi kan pernapasan perut. Sekarang ke pernapasan dada. Ya. Ini sudah ya tadi ya, ekspirasi terjadi ketika diafragma relaksasi, ya kan? Diafragma relaksasi justru menjadi melengkung. Kalau melengkung rongga dadanya mengecil, maka tekanannya menjadi besar. Jadi kalau ini saya ngajari anak kelas 5 tuh saya analogikan seperti itu. Coba kamu di ruangan yang luas, maka apa yang terjadi? Kamu bebas kan? Kamu tidak tertekan. Beda kalau kamu di ruangan yang kecil, terus kamu duduk berdempetan, mesti kamu berasa tertekan. Nah, maka cirinya inspirasi itu mesti ombod rongga dadanya, gitu ya. Nah, ini kan sama rongga dadanya, loh ini lebih besar daripada yang sini, gitu loh. Nah, ini inspirasi, kalau ini ekspirasi. Bedanya, kalau yang tadi difokuskan pada diafragma, ya gambarnya difokuskan pada diafragmanya, tetapi kalau pernapasan perut itu difokuskan pada tulang rusuknya, otot tulang rusuknya. Bedanya di situ. Ya, karena pernapasan dada itu yang digunakan adalah otot antar tulang rusuk. Tapi mesti sampai sininya nanti sama. Ini loh, rongga dada besar, tekanan rongga dada kecil, udara masuk ini sama. Baik itu inspirasi pada pernapasan dada maupun inspirasi pada pernapasan perut sampai sininya sama. Yang beda tuh penyebabnya. Jadi ini sebabnya, ini akibatnya. Ya, akibatnya ini juga sama. Tulang rusuk rongga dadanya kecil. Ini maaf ya, ini harusnya kecil. Volume rongga dada kecil. Ini salah. Ya. Jadi akibatnya sama. Baik itu pernapasan dada maupun pernapasan perut ya. Ini kalau yang namanya inspirasi itu pasti berakibat rongga dada membesar. Terus mesti nanti tekanan rongga dada menjadi kecil dan pasti nanti udara akan masuk. Ya, ini kalau inspirasi, baik itu pernapasan dada maupun pernapasan perut. Nah, yang membedakan
Kalau pernapasan perut tadi penyebab rongga dada membesar karena apa? Karena diafragmanya sedang kontraksi. Ya toh? Mendatar. Tapi kalau pernapasan dada, nah ini kita lihat gambarnya. Otot antar tulang rusuk kontraksi. Lihat Bu, Pak. Otot antar tulang rusuk kontraksi itu bergeraknya ke atas. Ya kan? Sehingga nanti rongga dadanya kan jadi leluasa kalau ini ke atas. Ya, kan jadi longgar. Nah, di sini bedanya di situ. Ini otot antar tulang rusuk kontraksi atau bergerak naik atau naik. Sudah paham sampai sini? Ya. Sama-sama pasti yang terjadi ini akibatnya. Akibatnya pasti ini. Ini tuh pasti semua, baik itu pernapasan dada sama pernapasan perut akibatnya ini ya. Tetapi penyebabnya berbedanya di sini. Yang ini diafragma kontraksi mendatar, yang ini otot antar tulang rusuk kontraksi atau naik. Ekspirasi juga sama. Ekspirasi, kalau tadi ekspirasi, pada pernapasan perut tadi yang terjadi apa? Pada pernapasan perut, diafragmanya relaksasi. Karena relaksasi maka dia melengkung, ya kan? Nah, kalau pada pernapasan dada di sini otot antar tulang rusuk relaksasi. Nah, ini lihat gambarnya. Kalau relaksasi ototnya menjadi ke bawah. Lah ini kan jadi tertekan nanti rongga dadanya di sini kan, ya toh? Kalau ini ke bawah, maka ini menekan sini sehingga rongga dadanya menjadi mengecil gitu. Akibatnya sama ya. Akibatnya adalah volume rongga dada mengecil. Kalau volume rongga dada mengecil, yang terjadi tekanannya justru membesar. Maka udara keluar. Sampai sini. Mau yang ditanyakan yang bingungnya sebelah mana? Sudah? Itu ya, itu dua jenis pernapasan, baik inspirasi, ekspirasi, dada, dan juga perut. Sudah? Sudah. Ya, sip. Saya kembalikan lagi ke soal yang semula tadi. Ini saya stop share dulu, saya keluarkan. Nah, sekarang saya kembalikan lagi ke soal yang tadi. Ini sudah jelas. Tanpa saya bacakan ini pernapasan perut, lihat. Apa ini? Diafragma. Kalau diafragma sudah pasti pernapasan perut. Ya kan? Kalau ekspirasi pernapasan perut menyebabkan apa dulu tadi? Dimulai dari diafragmanya apa? Diafragmanya relaksasi sehingga melengkung. Kalau rongga dada membesar benar apa salah? Salah ya. Rongga dada membesar tadi terjadi ketika inspirasi, ya kan? Otot perut relaksasi, salah. Karena pada ekspirasi tadi diafragmanya yang relaksasi tetapi otot perutnya yang kontraksi. Lawane, ya. Terus yang di otot diafragma kontraksi, benar apa salah? Salah ya. Jadi ekspirasi itu cirinya rileks. Nah, kalau pengen kata kuncinya jangan coba tarik nafas terus keluarkan. Kalau mengeluarkan tuh pasti ketika kondisi rileks, relaksasi, ya. Terus udara masuk ini juga salah. Udah pasti jawabannya diafragmanya melengkung. Melengkung kenapa tadi? Karena diafragmanya sedang relaksasi atau mengendur. Sekarang saya beri soal
jenengan yang mengidentifikasi ini masuk dalam inspirasi atau ekspirasi ya. Saya memberi soal singkat saja. Nih, diafragma mendatar. Apa ini? Ins apa X? Halo. Oh, sinyal saya. Apa diafragma mendatar? Inspirasi. Iya, inspirasi, betul. Terus kalau ini otot antar tulang rusuk naik. Juga inspirasi. Iya, betul. Karena ini sedang konstruksi ya. Inspirasi. Oke, terus otot perut kontraksi. Ekspirasi. Ekspirasi. Iya, ekspirasi. Kenapa? Karena otot perut kontraksi tadi akibat dari diafragma yang relaksasi. Ya, oke, sip. Terus sekarang volume rongga dada mengecil. Ekspirasi. Ya, ekspirasi. Terus lagi. Tekanan dalam rongga dada membesar. Ekspirasi. Ekspirasi. Iya, ekspirasi. Karena yang di dalam rongga dada justru besar. Maka namanya udara tuh bergerak dari yang tekanannya besar ke tekanannya kecil. Berarti rongga dadanya lebih besar tekanannya daripada udara luar. Maka ekspirasi. Alhamdulillah. Sudah paham ya? Jadi itu kata kalau jenengan sudah menguasai itu ya ini. Jenengan tahu keadaan otot diafragmanya, jenengan tahu keadaan otot antar tulang rusuknya, tahu volume dadanya, tahu tekanannya, karena hanya 3 itu. Tapi harus ingat tahapnya, dimulai dari ototnya dulu. Ya. Apakah itu otot diafragma atau otot antar tulang rusuk? Ya. Setelah ototnya itu nanti rileks atau kontraksi, baru mengakibatkan adanya volume rongga dada. Ya toh, membesar atau mengecil baru mengakibatkan lagi tekanan. Ya, itu. Oke, saya akhiri. Berarti ini yang bab ini sudah paham ya. Sip, ganti bab lagi. No, ternyata sudah alhamdulillah nih dalam waktu 15 menit sudah paham semua. Oke, saya lanjutkan ke pembahasan yang ketiga. Saya stop share dulu, baru saya buka lagi. Oke, kita lanjut ya ke nomor 31. Sudah ngantuk belum? Semoga belum. Belum, Mbak Intan. Kayaknya saya yang ngantuk. Ya, oke lanjut ya. Ya, nomor 31 tanpa saya membaca semuanya. Dengan sudah tahu poin daripada tiap-tiap jenis teks. Kalau persuasi itu cirinya apa? Persuasi itu cirinya ada ajakan. Nggih. Itu persuasi. Oke, saya matikan dulu ya. Nah, ini kalau persuasi itu isinya ajakan. Kalau eksposisi, jenengan mengekspos sesuatu, itu berarti jenengan sedang berpendapat. Ya kan, jenengan sedang berpendapat, jenengan menceritakan mempunyai pendapat apa disertai bukti-bukti, itu namanya expose. Ya, kalau tanggapan ini bukan. Kalau eksplanasi, explain, dari kata explain itu menjelaskan.
Apa yang dijelaskan? Yang dijelaskan adalah fenomena. Ya, di eksplanasi itu menjelaskan fenomena. Fenomena apa? Fenomena alam boleh, fenomena sosial, budaya, dicirikan dengan adanya proses terjadinya. Nah, jadi di sini mesti nanti diceritakan piye to kok iso terjadi kuwi iki piye gitu ya nek cara orang tuh tanya nih. Kok iso moro-moro banjir kuwi piye? Oh, ngene loh. Pertama tuh air hujannya turun deras, terus tanggulnya jebol. Nah, itu namanya nanti eksplanasi. Karena ada proses. Ya. Kalau argumentasi sama dengan eksposisi tadi, bedanya kalau eksposisi ini argumennya dari banyak pendapat, tapi kalau argumentasi itu eksposisi hanya berdasarkan sudut pandang penulis. Ya sak senengku, argumenku gitu, itu argumentasi. Sama dengan eksposisi, tapi argumentasi itu hanya dari sudut satu pandang, dari satu sudut pandang, ya, dari satu sudut pandang, maka disebut eksposisi satu arah. Argumentasi itu disebut juga dengan eksposisi satu arah. Tapi kalau eksposisi itu bisa dari banyak pakar, banyak ahli memberikan pendapat disertai bukti, tapi kalau argumentasi itu dari satu orang. Tuh. Kita paham ya? Nah, di sini kan menjelaskan apa? Menjelaskan fata morgana. Ya kan? Dijelaskan prosesnya, ya sudah pasti loh, judulnya saja proses. Makanya ini saya tulis huruf besar supaya jenengan selalu ingat, explanation, eksplanasi itu selalu menjelaskan prosesnya bagaimana. Oke, jadi sudah nggak kejebak lagi bingung antara eksposisi sama eksplanasi. Jadi sudah yakin dan percaya ya bahwa nomor 31 ini jawabannya yang D. Saya lanjut. Nomor 32. Ketika ketua kelas banyak diprotes oleh siswa, warga kelas yang dipimpinnya, maka sebagai guru wali kelas perlu mengadakan musyawarah untuk apakah A meminta pertanggungjawaban ketua kelas, atau B meminta pergantian ketua kelas, atau mendengarkan protes, atau memberi sanksi, atau yang E membahas permasalahan protes. Nah, jadi ini harus apa? Harus dibahas terlebih dahulu. Karena kalau ini hanya mendengarkan, beda ya. Kalau mendengarkan tuh jenengan hanya mendengarkan saja, kalau yang ini dibahas. Berarti lebih tepat yang E. Nomor 33. Pertanyaannya, konflik dalam kutipan cerita tersebut disebabkan oleh. Nah, berarti nanti kita cari dulu konfliknya apa, terus sebabnya apa, gitu kan ya. Di SMP, kamu juara puisi ketika aku menang lomba lukis. Nah, kita pun lulus dengan nilai yang sama. Di SMA, ketika aku juara kelas, kamu juga meraihnya di kelas yang lain. Sekelas di kelas 3, aku berhasil menggesermu ke peringkat kedua. Nah, berarti ini akunya tuh jauh lebih berhasil ya. Tapi Adit yang sudah dekat denganku sejak kelas 2 malah memboncengmu pulang. Maaf Kak, katamu dengan air muka bersalah. Kau memanggilku kakak sebab kata ibu aku lebih dulu beberapa menit dilahirkan. Nah, berarti ini saudara kembar ya. Aku sudah menolak, tapi Adit juga mau belajar sama Sensei Bata. Kami memang dekat Janah, potongku. Tapi aku akan mencampakkan Playboy itu di hari kau merebutnya. Kau percaya dia juga mau belajar membaca huruf kanji? Ingat Janah, Adit itu laki-laki sebagaimana ayah, Kak. Tidak cukupkah kekerasan yang diterima ibu jadi pelajaran? Kau tahu bukan, bulan depan ayah dan ibu resmi berpisah. Ayah tidak perlu lagi menjaga citranya sebab dia tidak berniat maju di pileg tahun depan. Nah, berarti ini permasalahannya karena apa? Apakah A, perbedaan kehidupan dua perempuan kembar?
Kehidupan atau B? Kehidupan keluarga dengan status sosial tinggi, atau yang C, kehidupan keluarga yang tidak seimbang, atau D, kehidupan keluarga yang tidak utuh karena perceraian dan karir, atau E, perasaan tidak beruntung karena peristiwa yang dialami tokoh. Sudah jelas ya? Karena adanya perceraian ayah dan ibunya, serta karir. Karir siapa? Karir ayahnya. Jadi memang ya, keluarga yang seperti itu biasanya rentan dengan perceraian, ya. Itu sudah jelas. Ini keluar nih di soal saya UP. Alhamdulillah jawaban saya juga ini, karena saya hanya membaca kalimat terakhir saja memang. Kalau jenengan kan mungkin jenengan baca semua. Saya tuh terbiasa kalau hanya baca soal, hanya saya baca kalimat sebelumnya. Ya, jadi langsung saya baca ini. Tidak cukupkah kekerasan? Halo, cek suara saya masuk enggak ya? Tadi enggak, Mbak. Sampai mana ya? Iya, Saya tadi yang konflik-konflik tadi. Oh, ya udah, oke. Sip, berarti masih ya memang di nomor ini ya, karena di laptop saya memang ada tulisannya your connection is not stable, ya. Maka ya sudah, berarti benar ini kan ya, belum ke nomor sebelumnya tadi. Intinya ini yang ditanyakan tentang konflik ya. Nah, aduh, hilang lagi deh. Halo, cek. Iya, masih, Mbak. Ya, masih. Oke. Kalau mulai hilang, tolong di-chat di WA ya, biar saya nggak terlalu lama jelasin, ternyata zong. Oke. Konflik dalam kutipan cerita tersebut disebabkan oleh, nah kalau kemarin tips saya ketika saya mengerjakan UP ini, saya hanya membaca ini saja, Bu, Pak. Karena konflik itu pasti ada di klimaksnya. Ya. Tidak cukupkah kekerasan yang diterima ibu jadi pelajaran? Kau tahu bukan, bulan depan ayah dan ibu resmi berpisah. Berarti di sini perceraian. Ayah tidak perlu lagi menjaga citranya sebab dia tidak berniat maju di pileg tahun depan. Nah, berarti di sini ayahnya itu berkarir. Jadi hanya menjaga pencitraan keluarganya utuh padahal sebenarnya sudah mau cerai. Berarti sudah jelas ya, jawabannya adalah yang D. Di tempat jenengan keluar nggak soal ini? Kalau saya keluar ini, jawabannya ya D. Keluar, Mbak. Ya. Terus Ya. latihan di apa itu kuncinya? Hilang lagi. Apa? Kuncinya apa? Yang C, kadang latihan itu. Enggak ya. Itu apa? Karena tidak seimbang. Enggak kan? Karena perceraian. Iya, jadi memang dampak perceraian orang tua dan karirnya sang ayah itu ternyata berdampak bagi anaknya. Nah, ini juga keluar ini. Mencari rumus suku ke N. Bisa enggak ini jenengan? Kalau enggak bisa, kepepet banget loh ya. Ini saya bilangnya kepepet. Ini tinggal memasukkan semuanya ini. N-nya kita ganti dengan 1. Harus jawabannya 5. N-nya kita ganti dengan 2. Harus jawabannya negatif 2. N-nya kita ganti dengan 3. Jawabannya harus negatif 9. Tapi kan kalau kayak gitu capek kan ya. Nah, ini kan kita membacanya tuh 5 itu adalah U1. Suku ke-1 itu nilainya 5. Suku kedua itu nilainya negatif 2. Suku ketiga itu nilainya negatif 9. Dan seterusnya. Saya hanya butuh U1, U2, dan U3 saja. Silahkan, mau cari pakai eliminasi ruwet juga boleh. Kalau saya cari bedanya. Ya. Dari 5 ke negatif 2 itu bagaimana? Berkurang 7. Ya enggak? Dari 5 ke negatif 2 itu kan berkurang 7. Ya kan? Paham enggak ini? Dari 5 menuju negatif 2? Iya. Ya kan? 5 ke negatif 2 itu kan turun 7. Ya. Dari negatif 2 ke negatif 9 juga turun 7 atau negatif 7 ya. Negatif 9 ke negatif 16 juga negatif 7. Lihat, ini negatif 6,
ini positif 8, ini negatif 8, ini positif 17, ini negatif 7. Jawabannya jelas yang E. Tapi kalau pengen marem, ini tadi namanya kita mencari beda. Beda itu apa? Beda itu selisih suku kedua dengan suku pertama. Ya. Ini negatif 2, saya kurangi dengan 5, jawabannya negatif 7. Boleh juga selisih suku ketiga dengan suku kedua. Selisih suku keempat dengan suku ketiga. Itu namanya B atau beda. Nah, setelah saya ketemu B, langsung saya buat supaya menjadi 5, ya. Supaya menjadi 5, maka negatif 7 harus diapakan? Ditambah dengan 12. Ini loh, supaya menjadi 5 nih karena U1-nya. U1-nya kan 5. Ya toh? Supaya menjadi 5, maka negatif 7-nya harus diapakan? Ditambah dengan 12. Maka rumusnya adalah 12. Tadi bedanya negatif 7N. Atau boleh pakai cara yang lain, karena tadi sudah tahu negatif 7N, kita tinggal memasukkan. Kita tinggal memasukkan N-nya kita ganti dengan 1. Ya kan? N-nya kita ganti dengan 1, maka 12 dikurangi 7 kali 1 kan 7. 12 dikurangi 7, 5. Oh benar, U1-nya 5 tadi. Gitu. Coba saya beri soal lagi. Soalnya ini. 4 negatif 7 kebanyakannya negatif 3 negatif 10 negatif 17. Nah, gimana nih sukunya? Cek dulu ya, 4 ke negatif 3. Oh ya, kebetulan bedanya negatif 7. Gini kan? Supaya menjadi 4, supaya menjadi U1. U1-nya berapa tadi? U1-nya kan 4. Supaya jadi 4, ini negatif 7 diapakan? Mesti kan harus ditambah. Ditambah berapa supaya jadi 4? 11. Iya. Maka rumusnya UN sama dengan 11 kurangi 7N. Itu ya. Satu lagi. Sekarang yang ganti positif, yang B-nya positif ya. Nih soalnya. Nah, ini B-nya berapa? 5. Ya, B-nya 5. Terus supaya menjadi 8, itu 5-nya diapakan? Plus 3, tambah 3. Ya, maka UN-nya bagaimana? 3 ditambah plus 5N. Nah ya. Paham? Boleh ditulis dulu. Oke, bisa saya lanjut? Lanjut, Mbak. Oke, nomor 35. Kompetensi dasar kelas 4 SD adalah sebagai berikut.
membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestarian lingkungan. Pertanyaannya, indikator pencapaian kompetensi. Yang mana? Kalau siklus hidup ini kan bisa ya, tapi harus dikaitkan dengan upaya pelestarian lingkungan. Nah, ini tuh biasanya guru-guru tuh kayak gini ngajarnya. Iya apa iya? Disuruh nyebutkan alat geraknya toh, disuruh nyebutkan mungkin urut-urutan metamorfosis katanya toh, disuruh jelas ke bagian tubuh kupu-kupunya saja, jenis metamorfosisnya, tetapi jarang melaksanakan ini. Ya apa enggak? Nah, ini tuh keterampilan. Jadi biasakan ketika pembelajaran sekarang ini, pembelajaran apapun itu tujuannya mengarah kepada keterampilan. Ya. Keterampilan anak. Nah, maka kalau belajar ini harapannya bisa, kan ada upaya pelestarian lingkungan kan. Maka pelestarian lingkungan mungkin bisa saja dibuat dengan poster. Ya. Jadi di sini nanti pada akhirnya anak tidak hanya bisa menyebutkan, bisa menjelaskan. Kalau menyebutkan itu kan hanya C1. Ya kan? Menjelaskan hanya C2. Nah, kalau ini sudah C6 karena membuat. Kalau Pak buat pasti sudah paham. Gitu. Sehingga jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 36. Tahap tindak. Iya. Lanjut. Oke. Tahapan tindakan dengan metode inquiry tersebut adalah, nah harus dibaca ya ini ya. Kalau mau dibahas kan yang ini saja. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut, lah kan masalahnya apa kita nggak tahu, berarti harus dibaca semua. Dalam sebuah proses pembelajaran membacakan puisi di kelas 4 SD, tampak beberapa permasalahan di antaranya siswa itu tidak mau menyimak pelajaran dan tampak enggan mengikuti pelajaran. Sang guru pun tetap berceramah, ya bosan kan ya? Saat menyampaikan materi, meski tampak sudah berusaha keras untuk selalu mengingatkan siswanya, namun tetap saja kelas menjadi tampak monoton. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut, perlu dilakukan PTK. Nah, ini kan kemarin saya bilang, PTK itu harus penggunaan bla bla bla. Nah, penggunaan apa? Ini untuk apa? Gitu ya. Jadi harus ada, penggunaannya pun harus dijelaskan. Oh, ini apa tuh yang digunakan? Inquiry, bantuan media video pembacaan puisi. Berarti yang mana ini? Siswa diminta untuk mengidentifikasi bagaimana membaca puisi yang baik. Berarti nanti otomatis kalau mengidentifikasi, siswa itu pasti akan menyimak atau tidak? Ya, pasti siswanya akan menyimak. Jadi entah dia harus memperhatikan kepiye toh membaca puisi yang baik itu bagaimana, itu ya. Lanjut, siswa melakukan perbandingan pembacaan puisi dari video dan melalui pemodelan. Melalui pemodelan di sini tadi tidak ada ya, karena di sini adalah video. Siswa mengamati video pembacaan puisi dan menanyakan hal-hal terkait konsep puisi. Ini hanya mengamati video, tapi tidak mengidentifikasi. Siswa membuat rancangan puisi yang baik. Nah, bukan ya.
Atau yang guru mencoba membaca puisi, ini juga tidak. Maka yang tepat adalah siswa mengidentifikasi bagaimana membaca puisi yang baik. Jadi dengan hal ini nanti pasti siswanya akan mengamati dengan sungguh-sungguh. Saya lanjut nomor 37. Perhatikan beberapa kompetensi berikut ini. Guru SD yang profesional salah satunya ditandakan dengan guru yang memiliki kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan untuk ini kemarin sudah ya. Sudah sering muncul itu, Mbak. Ya, ini kemarin sudah saya bahas ya. Menyusun perencanaan pembelajaran, apa ini? Pedagogik. Membuat peta konsep materi, kalau sudah masuk materi berarti masuknya Profesional. mengelola kelas, Pedagogik. mengidentifikasi materi ajar, profesional, ya. Menjadi tokoh masyarakat, ini sosial. Bisa juga kepribadian juga ya, karena nanti kalau sikapnya itu berarti kepribadian, tapi kalau sosial masyarakat yaitu kompetensi sosial. Berarti jawabannya sudah jelas ya, 1 dan 3. Ya mungkin nanti namanya juga kemarin mungkin pas UP itu agak tertekan dengan keadaan. Sebenarnya gampang, tapi karena tertekan keadaan ya terus bingung gitu kan ya. Padahal di sini sudah ada kata materi. Materi itu mesti profesional. Struktur teks fiksi yang tampak dalam kutipan cerita tersebut adalah, nah ini strukturnya tuh ada, ini ya sudah tahu atau belum ya? Kalau ya pokoknya saya bahas aja ya. Yang pertama tuh dari orientasi. Kalau orientasi, namanya orientasi itu berarti kita sedang melakukan Pengenalan. Betul sekali. Yang dikenali apa, Bu? Pengenalannya. Nama tokoh. Tokohnya, wataknya, ya terus latarnya, Latar tempat. waktu, tempat, ya. Terus suasana. Itu yang disebut orientasi. Maka pasti kalau ada cerita tuh dimulai dari di sebuah kerajaan atau pada zaman dahulu di kerajaan tinggallah bla 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 bla. Itu pasti ciri dari orientasi. Setelah orientasi akan dilanjutkan dengan adanya konflik, ya, konflik. Muncul permasalahan atau komplikasi ya, nanti terserah nama istilahnya apa. Terus masuk ke klimaks. Klimaks berarti di sini puncak masalah. Setelah puncak masalah pasti namanya cerita selalu ada resolusi. Dari kata solusi ya, solusi itu berarti penyelesaian. Yang terakhir biasanya diakhiri dengan Koda. Apa tuh koda? Kalimat penutup yang berisi pesan. Nah, di mana kadang pesannya ini tidak tersurat, tetapi kalau kita pahami, kita dalami, ternyata ada pesan yang tersirat di dalam cerita tersebut. Itu nggih, jadi sudah tahu ya. Nah, sekarang tinggal kita bahas. Kalau di tag itu jenengan ketemu, oh iki kenalan, iki enek tokoh, enek watak, enek latar, ya sudah pasti orientasi, nggak usah dibaca semuanya. Ya, yuk lanjut. Sekarang kita baca ke soalnya dulu. Sudah lebih 6 bulan kami tak bicara langsung. Hanya saling bertukar pesan dengan penuh amarah. Sampai kemudian WhatsApp-nya aku blok 2 bulan lalu. Sekarang saya tanya, dari sini jenengan tahu tokohnya, wataknya, latarnya enggak? Latar tuh waktu, tempat, suasana. Waktunya 2 bulan. Ya. Waktunya wataknya amarah ya. Terus tokohnya? Aku. Apa tokohnya? Tokohnya aku.
Akunya tahu nggak siapa? Atau aku tuh seorang yang seperti apa? Kira-kira ini pas nggak untuk orientasi? Belum pas. Nggak pas, betul. Orientasi itu mungkin seperti aku seorang gadis yang tinggal di daerah Sragen dengan hobi ngene-ngene atau apa, atau aku tinggal bersama ibuku di sebuah rumah gang sempit, ngene, itu namanya orientasi. Ya, jadi jangan dipaksakan orientasi kalau bukan orientasi gitu loh. Ya. Jadi makanya kalau saya bilang orientasi itu kayak dengan ketika cerita Cinderella, itu apa tiba-tiba langsung muncul konflik ibu tiri gitu? Tidak. Enggak kan? Kan kenalan dulu. Oh, ada putri raja, ya enggak? Terus rajanya ini menikah dengan seorang janda yang sudah punya anak, tuh namanya orientasi, gitu loh. Lah terus saya tanya, dari paragraf ini jenengan jadi kenal enggak? Jadi kenal tentang tokoh-tokoh teksnya itu? Tidak. Tidak, ya sudah. Berarti bukan orientasi. Terus, konflik nggak nih? Muncul masalah nggak? Masalahnya WA-nya diblok. Iya, lah itu sudah tahu. Ketika saya tanya orientasi, jenengan tidak bisa menjelaskan. Ketika saya menanyakan masalah, jenengan bisa jawab. Ya kan? Masalahnya apa? WA-nya diblok. Nah, ini hanya perlu hati-hatinya tuh di sini, Bu, Pak. Konflik sama klimaks. Konflik masalahnya lagi diceritakne awal mulane piye? Niku konflik. Nek wis gweger-gwegere niku klimaks. Nah, coba kita bahas dulu. Sudah lebih 6 bulan kami tidak bicara langsung. Hanya saling bertukar pesan dengan penuh amarah, sampai kemudian WhatsApp-nya aku blok 2 bulan lalu. Ibu selalu mengirim pesan-pesan yang tak perlu yang membuatku semakin kehilangan rasa rindu. Aku selalu merasa ibu tak pernah benar-benar mau tahu apa yang sedang aku kerjakan sekarang. Ia hanya mau aku segera pulang, segera mapan, seperti orang-orang. Nah, ini berarti baru muncul masalah atau sudah klimaks? Sudah klimaks kayaknya ya. Apa klimaksnya? Saya lanjutkan dulu ya. Terdengar sepele dan klise karena dialami juga oleh banyak orang. Memang begitulah kenyataannya. Teleponku tak berhenti berdering. Tumben sekali ibu menelpon, apalagi di siang hari seperti ini. Pasti mahal karena lintas negara. Dan pasti ada yang benar-benar penting. Tiba-tiba aku tergagap seperti baru teringat sesuatu. Buru-buru aku angkat telepon itu. Penasaran nggak? Penasaran. Penasaran. Sudah klimaks belum? Sudah klimaks belum? Belum. Belum. Nah, itu sudah bisa menjawab. Berarti ini sedang menghadapi apa? Konflik. Konflik. Iya, betul. Seperti itu jadi jawabannya. Kalau misalnya ceritanya dilanjutkan, pasti beda lagi potongannya. kan gimana gitu, udah masuk klimaks. Iya, potongan ceritanya misal aku mendapat telepon dari ibuku, ternyata yang menelpon justru tetanggaku. Tetanggaku memberi kabar bahwa ibuku telah meninggal dunia. Itu gimana? Kaget. Iya, klimaksnya itu. Sudah bisa membedakan? Iya. Oke, saya lanjut. Udah ya, berarti ini bukan orientasi ya. Tetapi ke konflik. Tapi di sini, ini loh, memberi kabar duka. Nah, ini karena ditandai dengan dering telepon ini tadi loh. Ini berarti kan mau menuju ke masalah, itu konflik. Tapi kalau klimaks tuh masalah
Aduh, sinyal saya. Halo, halo. Masih Oh, stay. masih. Iya, ya, oke. Iya. Masih Oke. terdengar. Siap. Nah, jadi di situ saya lebih cenderung ke konflik. Kenapa? Karena kalau orientasi itu di beberapa sumber itu harus menjelaskan benar-benar tentang pengenalan baik itu tokoh, watak, latar. Ya. Berarti enggak boleh hanya salah satu atau salah dua gitu aja ya Mbak ya? Ya enggak, harus tahu benar. Iya, namanya kenalan tuh, jenengan kalau nggak percaya baca aja tuh teks-teks kayak gitu, mesti awal tuh dimulai dari pengenalan. Jadi kita mau membaca tuh kita tahu, oh tokohnya tuh ini, dia tinggal di sini, atau dia seorang siswi, atau dia seorang mahasiswa gitu loh maksudnya. Itu namanya orientasi. Ya, jadi memang seperti itu tentang struktur teks. Terus saya lanjutkan di nomor 39. Pada muatan PPKN, subtema bangga, ini sudah ya kemarin ya, pada budaya bangsaku, ya kan? Seorang guru kelas 4 menuliskan indikator siswa dapat mengidentifikasi berbagai budaya daerah. Sudah ya. Media yang sesuai untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah adalah, nah di sini sudah jelas, identifikasi budaya daerah. Berarti yang mana? Yang daerah. Ya ini, Ngaben sama Ngayau. Ya, tuh. Lanjut nomor 40. Pada tema kewajiban dan hakku, seorang guru kelas 3 akan mengembangkan keterampilan dalam menceritakan perasaan dan pikiran temannya jika mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Guru mengandaikan anak berada pada posisi orang lain. Anak dilatih dengan unit in the other people's shoes dengan mengemukakan pikiran dan perasaan anak yang berada pada posisi menerima perlakuan buruk. Jadi bayangkan kalau kamu menjadi dia. Nah, ini tujuannya apa sih? Tujuannya kan untuk melatih ya. Melatih apa? Melatih kepekaan kita dengan dengan orang lain. Karena apa ya? Karena anak zaman sekarang, apalagi kita saja yang hidup di usia sudah dewasa, kadang kita nggak tahu kalau teman kita tuh sedang menghadapi masalah. Kita tidak punya perasaan kalau oh ternyata dia tuh sedang seperti ini ya, karena tidak dilatih seperti itu. Makanya perlu adanya kita melatih in the other people. Ya, jadi supaya kita tahu orang lain tuh perasaannya seperti ini loh, gitu ya. Terus setelah mengevaluasi perasaan dan memikirkan konsekuensi dan perilaku itu, anak diminta menceritakan sikap keputusan yang diambilnya. Berdasarkan kasus di atas, maka model pembelajaran berbasis PPK yang dinilai tepat untuk mengembangkan sikap peduli, ya kan? Ini tadi kan peduli merasakan orang lain ya. Ini apa kemarin jawabannya? Kalau jenengan apa? Saya kebetulan nggak dapet soal ini sih. Tapi kalau tim saya tuh ketika saya tanya ya aksi sosial Newman. Kalau jenengan mungkin ada yang mau berpendapat yang lain? Model pembelajaran kita buka ya, kita bedah ya. Model pembelajaran aksi sosial Newman. Bentar saya search dulu. Supaya yakin, karena kalau jenengan hanya percaya saya, aduh ya Allah sinyalku, padahal ini enggak hujan, hanya mendung, tapi sinyalnya muser. Oh sudah. Sebentar ya, sabar. Pak tadi model pembelajaran aksi sosial ya. Model pembelajaran aksi sosial Newman. Oke. Nih, saya bukakan PDF-nya aja. Sebentar ya, agak loading. Alat ngalang.
nggak stabil sinyalnya. Sebentar. Oh, hujan ternyata, pantes sinyal. Memuang. Coba cari dari Google ini aja. Model pembelajaran aksi sosial Neumann. Oke. Saya kirim. Ini buka loading terus, sinyalnya nggak anu. Kalau panjenengan ada yang lain. Nah, ini sudah saya cari. Kalau contohnya itu guru menciptakan suasana dan mendorong siswa berpartisipasi dalam pembelajaran. Guru menyampaikan permasalahan dengan berdiskusi serta menghindari siswa sebagai contoh. Jadi yang sebagai contoh itu tidak boleh siswanya. Terus siswa membuat penilaian terhadap permasalahan dan siswa mengidentifikasi alternatif tindakan pemecahan masalah. Berarti tepat nggak dengan yang in the other people tadi? Atau kalau saya cek, ya ini kan berarti ada masalah, nanti siswanya menyelesaikan permasalahannya itu. Ya kan? Ini ada nggak tadi siswa menyelesaikan masalah di ini tadi? Kalau teori model pembelajaran konsiderasi seperti ini. Konsiderasi. Model pembelajaran menekankan sikap, Mbak, ya, sebagai hasil belajar. Iya, sikapnya. Karakter itu sikap. Kalau kayaknya ya tepatnya lebih ke konsiderasi ya, karena kalau si Neumann tadi ada permasalahan, ini di sini tadi ada masalah toh? Tidak ya. Ini kan hanya dilatih untuk berada pada posisi orang lain ya. Kalau di sini konsiderasi itu menekankan sikap ya sebagai hasil belajar. Iya, berarti memang lebih tepat itu yang konsiderasi. Ya, berarti sudah betul ini. Kemarin saya hanya diskusi sama teman-teman. Aku ya dong pernah kerunguki teori itu gitu loh kan. Kita kan taunya yang jigsawan kayak gitu. Ternyata ya berarti sudah betul di sini yang tepat itu konsiderasi. Alasannya apa? Karena pendidikan penanaman nilai-nilai gitu. Nilai apa? Nilai kepedulian. Sudah ya, berarti clear pertanyaan itu jawabannya konsiderasi. 41 metode tabel dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti berikut. Pertanyaan yang relevan, yang berorientasi HOTS. Yang mana? Hitunglah KPK FPB, atau yang B, manakah dari 30 dan 45 yang memiliki faktor prima, atau ada berapakah faktor prima, atau ubahlah bilangan 120, atau kelompokkanlah bilangan berikut berdasarkan faktor prima yang menyusunnya. Yang paling hot ini ya, KPK dan
FPB, tapi seharusnya nggak kayak gini sih soalnya lebih ke aplikatif yang betul ya kalau HOTS itu ya. Misalnya siswa diminta menyelesaikan aplikasi soal KPK dan FPB, itu paling tepat. Nomor 42, hukuman yang diberikan kepada siswa apabila diberikan pada saat yang tepat dapat merupakan salah satu bentuk penguatan. Betul ya? Jadi hukuman itu bisa menjadi reinforcement dan memberikan pengaruh yang baik atau positif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah dapat membantu siswa untuk apa? Tujuan daripada hukuman, apakah A, mendorong siswa lain untuk berbuat baik, atau dengan hukuman itu akan mengenali kekurangan dirinya lalu diperbaiki, atau menjadikan siswa selalu patuh, menjadikan siswa takut, atau menjadikan siswa selalu patuh pada perintah guru. Yuk, sebagai guru, pernah memberikan hukuman? Kenapa tujuan memberikan hukuman? Supaya siswa tidak mengulangi kesalahannya kembali, ya kan? Dia jadi tahu kekurangannya, benar kan ya? Coba hari ini apa yang kurang atau apa yang salah dengan diri kamu? Oh, saya seragamnya tidak lengkap, Bu. Ya, berarti dia mengenali kekurangannya, terus besoknya tidak akan diulangi lagi. Sudah tepat ya, berarti yang B. Suatu hari, orang tua siswa yang rumah tempat tinggalnya tidak begitu jauh dari sekolah meninggal dunia. Pasti Kemarin sudah tahu ya. Sudah ya Mbak Yeni. Ya, apa? Menyampaikan bela sungkawa. 44. Memberikan kesempatan yang sama kepada kaum perempuan dalam berkarir di pekerjaan merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam masyarakat global. Benar ya, sekarang kan sudah tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan gender. Di hadapan para siswa, guru dapat menyampaikan peran dan sikapnya dalam wujud apakah A atau B atau pekerjaan atau lapangan kerja atau melaksanakan kewajiban pemerintah dan menyiapkan lapangan kerja. Nah, karena di sini tadi kesempatan yang sama, berarti ya jawabannya juga sama, pandangan atas kesempatan yang sama sebagai pemenuhan hak dan kewajiban. 45. Kalimat yang sesuai untuk abstrak. Nah, abstrak itu berarti yang dijelaskan apa, Bu, Pak, di bagian abstrak itu? Latar belakang. Iya, latar belakang. Sama tujuan ya, tujuan sama latar belakangnya kenapa. Kita cek. Yang A ini abstrak atau tidak? Tidak ya. Ini kesimpulan. Ini juga. Yang ini ya, C ya. Bertujuan. Ya, berarti di sini latar belakang melaksanakan PTK. 46. Kesadaran berorganisasi yang diawali oleh Gerakan Kebangsaan tahun 1908 menjadikan motivasi guru dalam apakah A, B, C, D, atau E? Gerakan Kebangsaan tahun 1908 ini hubungannya sama organisasi Budi Utomo ya. Nah, berarti ini lebih ke organisasi profesi. Ya, betul, saya setuju dengan yang D. 47. KD-nya menerapkan sifat-sifat bunyi. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat bunyi dengan benar. Alat evaluasinya apa yang dapat digunakan Pak Banu untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didiknya adalah tes tertulis, hanya menyebutkan bagian-bagian telinga, atau tes lisan, bagian-bagian telinga lagi,
atau uraian tentang bagaimana suara gema dan gaung dapat terjadi, atau praktik demonstrasi, berarti ini masuknya kemana nanti? KD-nya 4 ya, kalau demonstrasi ya. Berarti yang mana yang paling hot? Soal uraian. Yang C. (48) Guru kelas 3 menuliskan indikator siswa dapat memiliki sikap nasionalisme. Berarti di sini KI 2 ya, sikap nasionalisme. Untuk mengukur sikap tersebut, guru akan mengukur aspek kognisi, afeksi, dan konasi siswa yang berhubungan dengan makanan, minuman, pakaian, dan lagu-lagu. Alat evaluasi yang sesuai adalah pengen mengukur sikap nasionalismenya, maka digunakan apa di sini alatnya? Apa diwawancara atau tes subjektif atau observasi perilaku atau skala Likert atau lembar jurnal observasi sikap sosial, yang mana? Kalau menilai sikap, usahakan jangan pakai jurnal ya. Lebih enak dinilai menggunakan skala sikap, karena di situ sudah ada poin-poinnya, kita tinggal centang-centang-centang. Tapi kalau jurnal, apalagi hanya observasi, itu kita hanya melihat hal yang sangat menonjol dan hal yang sangat menonjol, baik itu baik maupun yang buruk, itu kan yang observasi. Tapi kalau sikap itu benar-benar dinilai berdasarkan poin-poin yang ada. Maka yang paling tepat memang kalau kita menilai sikap itu biasakan menggunakan skala sikap, jangan menggunakan observasi. Ya, diusahakan. 49. Seorang guru kelas 2 SD akan mengajarkan materi menulis buku harian tentang kegiatan keluarga dengan EYD yang tepat. Salah satu kegiatan pembelajaran yang mencerminkan 4C dan HOTS adalah, apakah yang A, siswa bersama guru membahas materi, atau B, siswa berkelompok dan melakukan kegiatan menulis serta mengedit bersama-sama. Ini ada menulis communication, collaboration, ya, critical thinking kan mengeditnya di sini. Ya, kalau C hanya menjawab pertanyaan, semua kelompok saling mengomentari, itu berarti tidak membuat ya, hanya mengomentar. Yang E apalagi hanya menyimak. Berarti yang paling tepat adalah yang B. 50. Adanya perubahan rute jalan menuju sekolah menjadikan waktu tempuh menjadi sekitar 2 jam dari yang semula 1 jam. Ya, perubahan rute. Jadi yang awalnya 2 jam dari 1 jam menjadi 2 jam. Di sisi lain, kondisi kehidupan Anda masih diwarnai dengan keterbatasan. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah yang mana? Harus yang menunjukkan sikap optimis ya. Optimis yang mana? Menjalani semua tugas dengan senang dan berangkat lebih awal. Karena kalau B, ini pesimis. Ya, ini ada menyampaikan keluhan, ini juga negatif. Meminta memadatkan jadwal, ini juga tidak profesional. Apalagi meminta pada guru lain. Nah, ini juga tidak profesional. Jadi kalau sebagai kita guru ya harus profesional. Dengan segala tugas maupun tantangan kita harus tetap bekerja dengan semaksimal mungkin. Oke, saya lanjut. Saya stop share dulu. Lanjut ya, di nomor 51.
Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut. Di antaranya tersebut di atas yang dapat dikelompokkan perwujudan Pancasila sebagai dasar negara adalah, nah ingat ya, dasar negara itu artinya Pancasila sebagai apa? Kalau dasar negara, sumber dari segala sumber hukum. Itu yang disebut dengan dasar. Nah, dari opsi A, B, C, D, E, yang ada A itu hanya yang E. Ya sudah, berarti kita jawabnya adalah yang E. Yaitu apa? Sumber dari segala sumber hukum dan sebagai alat pemersatu bangsa. Nomor 52. Berdasarkan, soalnya dulu aja ya, permasalahan di atas yang dapat digunakan Pak Ujang dalam rangka melakukan refleksi. Refleksi itu apa sih? Refleksi itu bercermin. Ya, bercermin itu artinya kita mencari tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Ya kan? Apa sih salahnya kok bisa siswa tuh nggak bisa? Nah, maka yang mana di sini? Yang nomor 1, apakah pemberian LKPD dapat meningkatkan keterampilan siswa? Nah, ini kan bertanya pada diri sendiri ya. Terus, bagaimana memandu pembuatan kesimpulan percobaan? Nah, ini sudah ke apa kalau bagaimana memandu pembuatan kesimpulan? Itu berarti lebih ke penyelesaian, ya. Kalau yang nomor 3, bagaimana strategi menyusun kesimpulan percobaan yang mudah dipahami siswa? Nah, ini dia bertanya pada diri sendiri, ya kan? Atau 4, apakah saya perlu berdiskusi dengan siswa? Nah, ini juga bertanya pada diri sendiri. Kalau yang 2 ini tadi hubungannya dengan yang diselenggarakan di sekolah lainnya. Berarti ini bukan refleksi dari pembelajarannya dia, tetapi dia ingin mencari tahu solusinya. Ya, jadi yang namanya refleksi itu cari tahu kesalahan saya apa, atau cari tahu pada pembelajaran saya tadi ada hal salahnya di mana, atau apa yang harus saya lakukan. Nah, itu ya, itu masuk ke dalam refleksi diri. Maka untuk merefleksi pembelajarannya dapat dilakukan dengan menanyakan pertanyaan nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Kalau yang nomor 2 ini sudah dalam rangka mencari solusi atas PTK-nya itu. Ini kemarin sudah ya, tentang angin puting beliung sudah saya bahas ya. Jadi angin puting beliung itu terjadi ketika apa? Ketika pancaroba. Kemarin sudah kan? Nah, pancarobanya ketika musim apa? Ketika musim penghujan. Jadi jawabannya yang A. 54. Ketika guru mengadakan ulangan atau ujian, soal yang digunakan hendaknya dapat mengukur. Nah, apa ini? Dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Itu berarti apa? Itu berarti soalnya apa? Apakah tingkat kesukaran, atau reliabel, atau daya beda, atau tingkat kompetensi, atau validitas. Ngukurnya benar, mengukur sesuai apa yang akan diukur. Maka itu prinsip penilaian apa? Prinsip penilaian validitas, betul. Jadi prinsip penilaian validitas itu artinya mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, di sini prinsip-prinsip penilaian ada validitas. Validitas tadi sudah ya, mengukur apa yang seharusnya diukur dengan alat yang sesuai. Kalau reliabilitas itu konsisten atau keajegan, ajeg dari hasil penilaiannya itu.
Kalau menyeluruh itu mencakup semua domain, baik itu kognitif, psikomotor, maupun afektif. Kalau berkesinambungan, itu artinya terencana, bertahap, terus-menerus. Ya, kalau objektif sudah ya, artinya tidak subjektif, harus ada kriteria yang jelas. Tuh beberapa. 55. Anda diminta memilih 3 siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat dalam waktu yang sudah dekat, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses seleksi secara matang. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah yang mana? Yang punya prestasi akademik dan sosial, atau menawarkan semua siswa, atau meminta pengurus OSIS, atau siswa yang sudah dipilih sudah mendapatkan persetujuan kesiswaan, atau meminta petunjuk kepala sekolah. Ya, kita tidak boleh kalau ini namanya kita tidak mengenali siswanya kita sendiri. Maka yang paling tepat adalah memiliki prestasi akademik dan juga sosial. Ya, sudah ya. 56. Tanggung jawab sebagai warga negara global dapat mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan harus dilakukan oleh semua pihak. Tantangan persoalan global di bidang lingkungan hidup sudah jelas nggih? Garis bawahinya apa? Lingkungan hidup. Dimanapun berada mesti masalahnya apa? Sampah. Iya. 57. Pengusaha garmen banyak memproduksi pakaian jadi, seragam, baju olahraga. Limbah dari usaha garmen banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk membuat barang dari kain perca, seperti keset, celemek, dan lain-lain. Nah, berarti di sini apa? Awalnya limbahnya itu tidak berguna, ya kan? Menjadi barang yang lebih berguna. Maka apa di sini? A, B, C, D, E, sudah jelas ya. Yang A, yaitu menambah nilai. Kenapa menambah nilai? Karena limbah yang awalnya tidak mempunyai nilai menjadi berharga setelah dia menjadi keset, celemek, dan lain-lain. 58. Pernyataan di atas yang merupakan dampak dari perkembangan teknologi transportasi. Ya, nah ini keluar ini zaman saya di soal saya. Yang mana ya yang hubungannya dengan transportasi? Sudah jelas ya. Ini kan karena asap kendaraan, ya kan? Kalau berkurangnya lahan pertanian ini karena transportasi atau tidak ya? Tidak. Tidak ya. Mendukung efisiensi kerja, benar ya. Kalau mengurangi ketergantungan pada alam ini maksudnya bagaimana nih? Maksudnya kalau misalnya yang dulu kita naik perahu itu pakai dayung kayak Oh gitu. ya, pakai angin ya. Ada pakai diesel sekarang. Iya, oke. Berarti jawabannya 1, 3, dan 4. Kalau yang meningkatkan jumlah penduduk berarti bukan ya, itu bukan dari bidang transportasi. Oke, sip. 59. Siswa yang selalu memperoleh, cek suara saya masuk. Masuk. Oke, siap. Saya lanjutkan ya, nomor 59. Siswa yang selalu memperoleh nilai matematika tertinggi dipilih untuk mengikuti lomba olimpiade matematika tingkat provinsi. Dengan keputusan tersebut sebagai guru matematika, yang Anda lakukan adalah A. Meminta orang tua untuk mendampingi belajar di rumah, ya enak banget ya ini gurunya ya. Memberi saran untuk mengikuti les di luar sekolah, ya ini sama aja. Memberi nasihat, meminta siswa mencari soal matematika di internet, atau memberi latihan pengayaan. Ya sudah jelas yang E. Memberi latihan pengayaan. Sip. Nomor 60. Perhatikan ruang lingkup materi berikut ini.
Ruang lingkup materi IPA yang sesuai dengan KD 3.1 yaitu menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan adalah, ini kayak kelas 6 ya, hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Yang mana? Ya mesti hubungannya dengan adaptasi, ya ta? Bagian-bagian tubuh sama bagian-bagian tubuh. Iya, jelas ya. Berarti 1, 2, dan 4. 6.1. Salah satu kompetensi dasar di kelas 5 adalah menerapkan. Nah, ini berarti harus diterapkan ini konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Bu Cika sebagai salah satu guru kelas 5 menetapkan tujuan pembelajaran pada hari itu yaitu, nah ini ABCD-nya apa nih? Setelah mengikuti pembelajaran, nah ini berarti condition ya. Peserta didik berarti audience. Mampu menerapkan konsep perpindahan kalor itu behavior. Ya, mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Degree-nya belum ada ya. Degree-nya belum. Ya. Kan ini baru. Baru ABC. Apabila Bu Cika akan melakukan penilaian terhadap keterampilan peserta didik mengenai tujuan pembelajaran tersebut, maka alat evaluasi yang sesuai untuk keperluan tersebut adalah tes yang mana? Ini kalau ini ya soalnya ngecoh ya. Kalau keterampilan harusnya KD-nya bukan 3. Iya, harusnya KD-nya 4. Nah, makanya ini yang betul KD-nya berapa ya? 3 atau 4 ya? Menerapkan konsep perpindahan. Kalau menerapkan masih 3. Nah, kalau menerapkan kan 3, tapi kok di sini keterampilan gitu loh. Ya. Kalau keterampilan itu masuknya kan 4. Ya. Agak rancu soalnya. Kalau yang ditanyakan itu KD-nya 3, berarti dengan cara uraian mungkin ya. Iya. Tetapi kalau yang ditanyakan keterampilan, mungkin ini ya nggak tahu ya KD-nya mungkin apa salah atau gimana. Kalau keterampilan benar, praktik simulasi. Ini kalau keterampilan. Tapi kalau kognitif itu uraian. Ya. Jadi ini saya nggak bisa membahas karena nggak konsisten ya. Di sini 3, tetapi di sini keterampilan gitu. 62. Guru yang lebih senior membimbing sekelompok siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Anda mencermati adanya kekurangan dalam pembimbingan yang bisa berakibat tidak maksimalnya hasil lomba. Tindakan yang dapat Anda lakukan dalam kondisi seperti itu adalah yang mana? Apakah segan, terus dibiarkan, menyampaikan kekurangan tersebut dan minta izin untuk dapat membantu siswa langsung, mencari kesempatan lain untuk membantu siswa tanpa sepengetahuan guru, menyampaikan usulan dan berdiskusi. Ya, betul ya ini ya, ini tindakan yang benar. Nomor 63. Disajikan indikator pencapaian kompetensi, siswa dapat menunjukkan posisi strategis Indonesia di negara-negara ASEAN melalui peta ASEAN. Contoh penilaian psikomotor sesuai IPK tersebut adalah, nah psikomotor berarti di sini keterampilan ya. Yang mana? Menunjukkan posisi strategis. Nah, berarti kalau bisa menunjukkan posisi strategis yang mana? Menunjukkan. Iya. Kalau yang A ini kelemahannya apa? Kalau yang A kelemahannya hanya peta. Membuat ya, hanya membuat peta sama nama negaranya. Akhirnya tidak tahu kan posisi strategis Indonesia itu. Ya, harus ditunjukkan yang ini loh Bu, strategisnya tuh karena Indonesia tuh di sini ya kan, terus letaknya di sini ada negara ini. Lah itu namanya dia benar-benar bisa menunjukkan.
tunjukkan. Ya, oke, sip. Nomor 64 tadi sudah ya. Kemarin sudah ya. Ada pemukulan terhadap seorang siswa, maka yang dilakukan adalah diajukan ke sidang pengadilan. Ya. Nomor 65. Proses pencernaan yang terjadi di lambung adalah, nah di lambung itu singkatannya adalah PRA. Pepsin, renin, asam amino. Asam amin, astagfirullah. Asam klorida, wes sudah nampak lelah di sini. Pepsin, renin, asam klorida. Ya. Dari 3 kata kunci ini sudah bisa kita jawab. Ya. Yang mana? Ini ya, renin itu mengendapkan kasein, protein menjadi peptida oleh pepsin, kasein digumpalkan oleh ion Ca+. Kalau lemak ini adanya nanti di usus halus. Kalau usus halus ada 3. Ada ALT, amilase, lipase, tripsin. Ya, jadi di sini pada lambung itu yang PRA, kalau pada usus halus itu ALT. Jadi sudah jelas jawabannya 2, 3, dan 4. 66. Proses pembelajaran IPS yang dilaksanakan di sekolah atau madrasah selama ini lebih ditekankan pada penguasaan materi sebanyak mungkin, sehingga suasananya kaku, ya, serta tidak memberikan kesempatan peserta didik untuk aktif. Maka apa yang kita lakukan? Diskusi kelompok, pendekatan ilmiah, tutorial teman sebaya, instrumen evaluasi metakognitif, atau audiovisual. Karena di sini pembelajarannya bersifat kaku, terpusat pada satu arah, maka lebih baik dilakukan dengan diskusi kelompok. Ini harus sering dilaksanakan, Bu, Pak. Apalagi jenengan guru SD, sering-seringlah meminta anak menyelesaikan masalah dengan diskusi. Kenapa? Ya karena agar sifat egonya hilang. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu egonya tinggi-tinggi. Ya, beda sama kita zaman dulu. Kalau ada tugas kelompok mesti seneng banget. Kalau sekarang kadang malah anaknya nggak suka sama kegiatan kelompok karena tidak dibiasakan oleh gurunya. Salah satu KD di kelas rendah yaitu mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, transportasi, dan lingkungan. Terus, berdasarkan KD tersebut, kegiatan inti. Nah, yang mana nih, Bu, yang kegiatan inti? Kalau ini kegiatan apa? Persepsi. Iya, persepsi. Yang ini? Iya. Mewarnai gambar handphone. Ini. Menutup. Ya. Evaluasi. Tapi bukan ke inti pembelajaran ya. Memberikan kuis ini juga evaluasi. Penutup ya, berarti sudah ya mengidentifikasi. Gitu aja. Jadi nggak usah dibaca semua, langsung poin-poinnya aja. 68. Kompetensi kewarganegaraan mencangkup pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, dan disposisi kewarganegaraan.
Pada kelas 4, tema indahnya kebersamaan, subtema keberagaman budaya bangsaku, muatan PPKN yang mengandung civic knowledge. Apa tuh civic knowledge? Knowledge itu pengetahuan. Kalau civic apa? Publik. Apa? Civic knowledge adalah pengetahuan akademik civic knowledge itu pengetahuan kewarganegaraan. Ya. Yang menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik atau hukum atau moral. Benar ya, kalau PPKN itu kan isinya tentang pengetahuan kewarganegaraan. Maka yang mana ini yang merupakan pengetahuan kewarganegaraan? Yang A, B, C, D atau E? Yang mengidentifikasi. Ya, itu pengetahuan. Kalau A itu kan sikap. Kalau B itu bukan civic knowledge. Kalau C bukan civic. C sama D sama E bukan civic knowledge. Ya, yang jelas sudah yang B. Aduh, hujan lagi dan deras. Nanti saya akhiri sampai nomor 70 dulu ya. Nah, ini sudah mulai hujan lagi. Di Kota Malang ada sebuah taman seperti pada gambar di bawah ini. Apa nih gambarnya? Segitiga ya. Sebuah mobil berwarna perak. Ya, ini taman kota yang di Malang tuh bentuknya kayak gini ya. Sebuah mobil berwarna perak sedang terparkir di salah satu sisi jalan. Ini ya. Jika mobil sejenis parkir berjajar di tepi taman, akan bisa menampung 38 mobil. Diketahui panjangnya satu mobil itu lebih kurang 4,3 meter ya. Kalau 4.300 mm itu sama dengan 4,3 meter. Pertanyaan, manakah yang benar? Yang mana nih? Ini apa keluar soal kayak gini? Ada yang dapat atau ini? Dapat kemarin, Mbak. Keluar, Mbak. Kemarin dapat, Mbak. Tapi yang diketahui ya cuma itu toh. Nggak diketahui panjangnya berapa, tamanya gitu? Tidak. Cuma Tidak seperti ada. itu, ya. Itu nanti kalau mobilnya dijejer-jejer nanti jadi keliling. Iya, jadi keliling. Kan tapi kelilingnya berapa ya di sini ya? Kan 38 mobil, berarti ini maksudnya tepi taman tuh semuanya begini. Ya. Dikalikan. Lah ya. Ini kan berarti 38 kali 4,3 gitu ya? Itu disuruh nyari option yang benar gitu, Mbak, jawabannya gitu kemarin. Pakai pendekatan apa ya? Kalau ini dicari keliling kan tinggal ini 38 atau Kali Y. 38 dikali ini toh satu mobil kan 4,3 ya kan? Berarti kan 38 dikali 4,3 apa pakainya pendekatan gitu loh, kok angkanya tuh enggak maksud saya. Jadi kan di sini keliling Ya, karena nanti kan mengelilingi. Gini. Mendekati ya. Ini ya. pendekatan. Berapa nih? 38 kali 4,3. 163,4 ini kelilingnya. Berarti sisinya berapa? Dibagi 3 ya. Mendekati 55. Ya. Kan 55 kalau kali 3 itu 165. Yang mana ini berarti? Kalau yang A itu kalau kelilingnya kan 163 lebih.
Kalau yang A, kalau mengelilingi taman kurang dari 100, kayak enggak. Oh, ini kurang dari. Tak kira kurang Ya, dan itu apa ya? kurang. Ya, terus keliling taman itu 400 meter. Kurang lebih 1 putaran stadion. Enggak sampai 400. Nah ya, nggak sampai. Terus, Kalau stadionnya kan 400. Tamannya ini. lah ini mana keterangan stadionnya 400 itu? Nah ini ada dalam kurung 400 meter Mbak kalau stadion. Oh alah, maksudnya 400 meter tuh stadionnya itu. Iya. Alah, saya tuh bingung. Oh ya. Kok ya pemberitahuan ya ning jawaban ya. Terus, jika saya berkeliling taman sebanyak 2 putaran, 2 putaran berarti ya 320 ya. Iya. Enggak nyampe 400. Terus, keliling taman tersebut tidak lebih dari ini juga salah. Ya Bisa toh? lebih, Yang ya. jika saya lari bolak-balik dalam trek lurus 100 meter, berarti kan 200 meter. Ya. Jarak lari saya Lebih jauh kan 200 meter. betul. Ya? Oke, Oke. jelas ya. Sudah, Karena ya, sudah. kakak nggak boleh mainan termometer sana. Nggak tahu. Jadi jawabannya yang E ya. Jika saya lari bolak-balik trek lurus berarti di sini 200 meter itu lebih jauh daripada keliling. Kelilingnya 163. Oke, sip. Ya, Yuk, sudah. nomor 70. Kakak, ibu nggak boleh kayak gitu nulis. Yuk kita lanjut. Di sini PLTU ya. PLTA menggunakan turbin. Ini PLTU ya. Perubahan energi pada PLTU bagaimana ini yo? Pembangkit listrik tenaga uap. Ini ya. Mulainya dari mana, Mbak? Dari sebelah kiri. Iya, ini. Intinya pasti nanti ada kinetik jadi listrik. Nah, itu selalu seperti itu. Saya ulas dulu ya, gambar PLTU yang jelas dulu. Nah, kemarin saya di PPPK tuh yang keluar pembangkit listrik tenaga surya. Jadi memang saya ulas gambarnya, saya detailkan dulu biar semua paham. Sebentar, saya carikan dulu ya. Gambar pembangkit listrik tenaga uap. Kalau dari gambar bisa jauh lebih jelas. Nah, di Zoom nggak bisa ya. Sebentar ya, saya carikan yang jelas dulu. .png. Nah, ini. Sistem tenaga uap. Kalau di sini adanya pembakaran, terus turbin generator menjadi listrik gitu kalau gambarnya. Tapi kalau diperbesar nggak bisa ini. Oh ini bisa. Saya share screen dulu ya. Saya stop share dulu. Share screen. Ini sudah muncul gambarnya, Bu, Pak? Belum. Sudah terlihat. Sudah ya? Lah ini kan lebih jelas. Ya. Ya. Baik itu PLTU maupun PLTN, itu yang diambil adalah uap airnya, ya kan di sini. Energi panas.
Ya. Nanti energi panas itu dan juga air yang dididihkan akan menghasilkan energi yang mampu memutar apa di sini? Turbin. Ya, kalau pada pembangkit listrik tenaga air itu kan aliran air, ya kan? Aliran air terjun. Itu dari energi potensial berubah menjadi penggerakan turbin, energi kinetik. Baru energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, kalau di sini tidak menggunakan energi potensial, tetapi lebih menggunakan energi kalor atau panas. Panasnya dari mana? Nah, di sini sudah ada PLTU itu dari uap air, ya. Bisa dari batu bara, minyak bumi, gas alam. Nah, tapi kalau PLTN itu ya sama dari panas yang dihasilkan oleh nuklir. Ya, sudah paham ya di situ ya. Jadi dari kalor dulu menjadi kinetik, baru kinetik menjadi listrik. Beda kalau PLTA. Nah, sekarang jawabannya yang mana kalau seperti ini? Apakah yang A, kalor, kinetik, baru biogas? Bukan ya. Biogas, bisa ya biogas ya. Tetapi di sini kinetik dulu, baru kalor. Benar atau salah? Salah. Iya, nuklir dulu, kalor, baru kinetik, baru listrik. Ya. Berarti jelas jawabannya adalah yang C. Hitung ya. Oke, sip. Jadi hari ini saya cukupkan ini dulu. Kalau besok saya usulkan pagi jam 9.30 sampai jam 11 gitu bisa enggak ya kira-kira jenengan Bapak Ibu? Masih ngajar? Kalau saya Sabtu tuh anak-anak pulangnya jam 9.30 sudah pulang. Kalau jenengan gimana? Bisa, Bu. Bisa. Bisa ya? Oke, jadi biar besok nggak malam gitu loh. Jadi besok jam 9.30 sampai dengan jam 11 nggih. Iya. Ya. Ya Allah. Oke, siap. Ya. Oke, ini saya cukupkan dulu. Kita tutup dengan doa. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Panjenengan nanti ketika UP dilancarkan oleh Allah dan lulus. Amin. Allahumma amin. Berdoa dipersilahkan.